Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, eh, izin memperkenalkan diri. Nama saya Arif Surya Maulana dengan NIM 2312598. Dan saya Geser Gunawan dengan NIM 2312500 Di sini kami akan membacakan analisis aplikasi belajar bahasa Inggris atau namanya di sini aku masuk ke analisis, ada aspek pasar. Jadi untuk aspek pasar di sini pertama itu ada target pasar. Target pasar di sini ada pelajar, pekerja, dan umum. Lalu yang kedua ada peluang pasar. Peluang pasarnya mengingatkan minat belajar, pertumbuhan, ekonomi berbasis digital, kebutuhan dan kesadaran berbahasa Inggris. Yang ketiga, persaingan pasar. Ada kompetitor utama, ada juga tantangan pasar, edukasi pengguna e-commerce berbasis digital, dan juga harga kompetitif. Kemudian ada aspek teknis. Yang pertama ada teknologi yang diperlukan. Biasanya teknologi yang diperlukan adalah platform pengembangan dari mobile dan website. Mobile berbasis Android dan iOS, dan website berbasis browser. Kedua ada fitur utama aplikasi. Fitur utama aplikasi yaitu ada kurikulum yang terstruktur dan pembelajaran terstruktur. Materi pembelajaran bahasa Inggris yang kami uh, yang kami lakukan ada reading, writing, listening, and speaking. Kemudian modul pembelajaran bahasa Inggris berbasis tingkat beginner, intermediate, dan advance. Yang kedua ada interaktivitas dari aplikasi seperti quiz dan fitur gamifikasi. Yang ketiga teknologi pengenalan suara, speech recognition seperti Google Speech Text atau Amazon Polly. Yang ketiga ada infrastruktur teknologi. Yang ada server hosting, database, sistem keamanan. Yang pertama ada server hosting. Server hosting berbasis server cloud seperti AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure. Terus yang kedua ada database. Database yang kita pakai ada SQL, PostgreSQL, dan MySQL, MongoDB. Yang ketiga ada sistem keamanan. Sistem keamanan yaitu enkripsi data untuk melindungi informasi pribadi pengguna. Sistem autentikasi contoh untuk memastikan akses yang aman. Pengujian teknis, quality assurance, QA, dan loading testing. Yang keempat ada tantangan teknis. Ada kestabilan aplikasi, pengembangan teknologi AI, dan speech recognition dan keamanan data. Kestabilan aplikasi memastikan aplikasi dapat berjalan dengan baik di berbagai perangkat dengan spesifikasi yang berbeda. Terus ada pengembangan teknologi AI dan speech recognition. Membutuhkan investasi waktu dan biaya untuk mengembangkan sistem yang akurat. Yang ketiga ada keamanan data. Harus memenuhi standar perlindungan data, terutama jika aplikasi melibatkan anak-anak sebagai pengguna. Yang kelima ada pemeliharaan teknis. Pembaruan aplikasi untuk pembaruan aplikasi untuk perbaikan bug dan penambahan fitur baru. Terus ada monitoring server untuk memastikan aplikasi selalu aktif dan uptime. Yang ketiga ada dukungan teknis untuk menangani keluhan atau masalah dari pengguna. Lalu di sini ada aspek manajemen. Bisa dilihat untuk strukturnya itu menurun dari CEO, menurun ke CTO, CMO, dan COO. Dari CTO menurun ke front end developer, back end developer, dan QA engine. CMO turun ke digital marketing specialist dan juga content creator. Yang terakhir, COO ini akan turun ke customer support lead, yang menurun ke customer support staff, dan juga yang kedua ada operation manager. Di aspek manajemen ini ada beberapa tahap pengembangan awal, yaitu penelitian pasar untuk memahami kebutuhan pengguna, pengembangan prototype aplikasi seperti dari MVP sampai minimal viable product. Tahap selanjutnya ada tahap peluncuran, yaitu 6 sampai 12 bulan. Peluncuran versi awal aplikasi dengan fitur inti,
uji coba pasar melalui peluncuran terbatas. Lalu ada tahap skalabilitas 12-24 bulan. Penambahan fitur berdasarkan umpan balik pengguna dan juga perluasan pasar melalui promosi intensif. Lalu ada juga di sini penjadwalan. Membuat rencana waktu timeline untuk setiap tahap pengembangan operasional. Memastikan semua tim bekerja sesuai target waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga ada pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Ada rekrutmen. Rekrutmen sini mengutamakan kandidat dengan pengalaman di bidang teknologi, pendidikan, dan pemasaran. Melakukan pelatihan internal untuk meningkatkan kemampuan tim. Lalu ada kolaborasi, mengadopsi pendekatan kerja kolaboratif dengan komunikasi yang efisien. Penggunaan alat manajemen proyek seperti Trello, Asana, atau Slack untuk mengkoordinasikan tugas. Lalu di sini juga ada retensi atau memberikan intensi seperti bonus kerja dan peluang pengembangan karir untuk menjaga kepuasan karyawan. Keempat ada pengelolaan operasional. Di pengelolaan operasional ini ada proses operasional harian, seperti pemeliharaan aplikasi untuk memastikan performa tetap optimal dan juga penanganan keluhan atau masalah teknis pengguna. Ada juga evaluasi perbaikan, seperti melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja aplikasi dan tim, menggunakan umpan balik pengguna untuk memperbaiki fitur dan layanan. Kemudian selanjutnya ada aspek keuangan. Perputaran usaha 1 bulan. Biaya pengembangan asumsi 1 bulan. Nomor 1 ada jenis gaji pengembang, kedua ada gaji desainer, ketiga ada gaji manajer proyek, dan keempat ada lisensi perangkat lunak. Kami di sini memberikan jumlah satu-satu karena asumsi masih 1 bulan. Yang pertama di gaji pengembang ada jumlah 1 dan harga satuan 8 juta. Dan gaji desainer di angka 6 juta, gaji manajer proyek di angka 10 juta, dan lisensi perangkat lunak di angka 2 juta. Total semuanya 26 juta asumsi 1 bulan. Terus yang kedua, biaya operasional dan infrastruktur asumsi 1 bulan. Di nomor 1 ada layanan cloud hosting, nomor 2 alat dan layanan pengujian, ketiga ada kampanye pemasaran, keempat utilitas Kenten, internet listrik. Harga satuannya layanan cloud hosting ada di angka 2 juta, alat dan layanan pengujian di angka 1,5, kampanye pemasaran di angka 5 juta, dan utilitas kantor di angka 1 juta. Dan total semuanya 9.500.000. Yang ketiga ada penyusutan aset tetap. Nomor 1 ada cloud hosting, total biaya semuanya 30 juta, di usia ekonomis 24 tahun, dan penyusutan bulannya 1,25 juta. Nomor 2 ada alat dan layanan pengujian yang ke 7,5 juta, usia ekonomis 36 tahun, penyusutan bulannya di angka 208.333 perak. Total semuanya di angka 5 juta. Selanjutnya ada total biaya produksi. Total biaya produksi kita rumuskan biaya pengembangan ditambah biaya operasional dan ditambah penyusutan. Total biaya produksi yang tadi kita sebutkan di angka 26 juta dan ditambah 9.500.000 dan ditambah 1,45833. Total biaya produksi diangkat 36.958.333 perak. Yang selanjutnya ada proyeksi harga dan pendapatan. Target laba 30% sama dengan 30% dan rumusnya sama dengan 30% dikali total biaya produksi. Target laba 30% dikali 36.958.333 perak, dan kita dapatkan di angka 11.087.500. Total pendapatan yang dibutuhkan yang diinginkan untuk mencapai laba kita rumuskan di total biaya produksi plus target laba. Total pendapatan yang dibutuhkan sama dengan 36.958.33 ditambah 11.087.500 sama dengan 48.045.833 yang kita dapatkan di 48.045.833.
Selanjutnya ada jumlah pengguna yang diperlukan untuk mencapai target laba. Dengan harga langganan 50.000 per bulan, kita dapat menghitung jumlah pengguna yang dibutuhkan untuk mencapai total pendapatan yang dibutuhkan. Kita rumuskan di jumlah pengguna yang diperlukan, total pendapatan yang dibutuhkan dibagi harga langganan per pengguna. Jumlah pengguna yang diperlukan di angka 48.048.833 dibagi pendapatan harga langganan per bulan 50.000. Jumlah pengguna yang diperlukan sampai sama dengan 961 pengguna. Selanjutnya ada proyeksi laba rugi. Jumlah pengguna mencapai 961 pengguna dan harga langganan 50.000, maka omset penjualan bulan rumusnya harga per pengguna dikali jumlah pengguna. Omset penjualan bulanan sama dengan 50.000 dikali 961 pengguna. Sama dengan yang kita dapatkan 48 juta 05 kos. 48 juta 50.000. Proyeksi laba bersih kita rumuskan omset penjualan bulanan dikurang total biaya produksi. Yang kita dapatkan 48 juta 50.000 dikurang 36 juta 958.333 perak. Laba bersih sama dengan 11 juta 91.667 perak. Kita dapatkan 11 juta. Ringkas proyeksi laba rugi. Omset penjualan bulanan sama dengan 48 juta 50.000. Dan total biaya produksi di angka 36 juta 958.333 perak. Dan laba bersih bulanan 11 juta 091.667 perak. Selanjutnya ada sumber pendapatan yang kita dapat dari aplikasi. Yang pertama ada di berlangganan, iklan ads atau ads, dan penjualan konten. Terus kemudian ada kemitraan atau sponsor dari aplikasi tersebut. Kemudian ada biaya operasional. Di biaya operasional ada pengembangan aplikasi, pemasaran dan promosi, biaya konten, dan gaji karyawan. Yang sudah tadi saya sebutkan, di pengembangan aplikasi ada perangkat lunak, desain UX, dan penggunaan fitur. Kemudian di infrastruktur teknologi ada biaya server, database, dan hosting. Terus kemudian ada pemasaran dan promosi, kayak misalnya ada biaya untuk kampanye pemasaran digital, media sosial, dan iklan. Terus kemudian ada biaya konten, pembuatan materi belajar seperti video, modul latihan, dan game interaktif atau kuis interaktif. Dan di jaga karyawan ada yang saya sudah sebutkan, ada tim pendukung, pengajar, pengembang, marketer, dan staff administrasi. Lalu di sini ada aspek hukum. Yang pertama ada badan hukum dan perizinan. Di badan hukum dan perizinan ini ada pendirian badan usaha. Aplikasi harus dijalankan oleh badan hukum seperti PT atau CV atau badan usaha lainnya yang sah di negara tempat aplikasi beroperasi. Di Indonesia, pendirian PT wajib melalui AHU atau Administrasi Hukum Umum di Kemenkumham. Jika aplikasi bersifat global, perlu mematuhi regulasi di negara lain seperti LLC di Amerika Serikat. Lalu ada perizinan operasional, izin terkait bisnis digital dari lembaga terkait, misalnya seperti Kominfo di Indonesia, izin khusus jika konten aplikasi mencakup pendidikan formal. Yang kedua ada perlindungan data pengguna atau data privacy. Sini ada regulasi privasi data. Di Indonesia sendiri ada undang-undang perlindungan data pribadi. Di Uni Eropa ada General Data Protection, di Amerika Serikat ada California Consumer Privacy Act. Ada kebijakan privasi, aplikasi wajib menyusun kebijakan privasi yang jelas dan transparan meliputi jenis data yang dikumpulkan, tujuan penggunaan data, dan mekanisme penghapusan data oleh pengguna. Lalu ada perpajakan, ada kewajiban pajak. Di kewajiban pajak ada PPN untuk transaksi berbayar dalam aplikasi, pajak penghasilan atas pendapatan dari langganan, iklan, atau kemitraan. Di Indonesia, aplikasi digital asing juga dikenakan PPN sesuai aturan PMK nomor 48/2020. Pendapatan internasional, jika aplikasi menerima pembayaran dari luar negeri, perlu memperhatikan pajak lintas negara dan perjanjian penghindaran pajak berganda. Kemudian ada aspek lingkungan. Di aspek lingkungan yang pertama ada konsumsi energi, data center dan server, B penggunaan perangkat.
data center server membutuhkan energi besar untuk operasional dan pendinginan. Dan dampaknya pusat data kebergantungan pada energi konvensional dan berkontribusi pada emisi karbon. Kemudian ada pengguna perangkat, akses aplikasi menggunakan perangkat elektronik smartphone, tablet, dan komputer. Dampak produksi dan konsumsi daya perangkat meningkatkan jejak karbon. Kemudian yang kedua ada dampak positif pada lingkungan. Dampak positif pada lingkungan, aplikasi maaf, saya ulangi, mengurangi mobilitas fisik dan ada juga peningkatan kesadaran lingkungan. Mengurangi mobilitas fisik seperti pembelajaran daring menghilangkan kebutuhan untuk berpergian ke pusat kursus, mengurangi emisi karbon dari transportasi. Kemudian ada peningkatan kesadaran lingkungan, aplikasi dapat menyisipkan konten yang mengedukasi penggunaan tentang isu lingkungan dan keberlanjutan. Terus kemudian ada tantangan lingkungan. Emisi karbon digital, carbon footprint, terus ada ketergantungan infrastruktur teknologi. Di emisi karbon digital, meskipun aplikasi tidak menciptakan polusi fisik, operasional digital server penggunaan perangkat tetap memiliki jejak karbon yang signifikan. Kemudian ada ketergantungan infrastruktur teknologi, operasional aplikasi sepenuhnya bergantung pada infrastruktur teknologi yang dapat memiliki dampak lingkungan besar, terutama jika sumber energinya tidak terbarukan. Oke, kesimpulannya, aplikasi belajar bahasa Inggris memiliki potensi besar untuk sukses di pasar dengan pendekatan yang tepat dalam hal teknologi manajemen dan strategi pemasaran. Namun, keberlanjutan jangka panjang bergantung pada pengelolaan biaya operasional dan strategi pendapatan yang beragam, kedua kepatuhan hukum dan perlindungan data pengguna, ketiga komitmen terhadap inovasi teknologi dan berkelanjutan lingkungan. Dengan rencana bisnis yang terstruktur dan eksekusi yang efektif, aplikasi ini dapat menjadi pemain kompetitif yang menawarkan nilai tambahan bagi pengguna dan pasar global. Sekian presentasi yang kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.